Baiklah sahabat tani, bertemu kembali di Petani Kreatif Mandiri Channel. Sore hari ini kita akan melakukan pindah tanam ya. Melakukan pindah tanam dan kita akan memberikan pemaparan penjelasan tentang pindah tanam pada bibit tanaman cabai yang benar dan bisa tumbuh dengan maksimal. Oke, kita langsung saja, jangan tidak diikuti supaya tidak gagal paham. Oke, ini kita sudah angkat bibit dari media penyemaian. Kita menggunakan media semai potrai ya. Nah, ini sudah kita cabut satu lubang potrai. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ya sahabat tani, ini adalah bentuk utuh daripada akar tanaman cabai. Kita lihat ini akarnya sampai menggantung ke bawah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama pengorekan ya, pengorekan lubang untuk pemindahan tanam. Kita sesuaikan dengan panjang akar ya, dengan tujuan agar akarnya nantinya tidak terlipat ya. Kita contohkan ya seperti ini. Nah, kita contohkan jangan terletak seperti ini. Jadi kita upayakan dia tergantung ya di dalam ya, seperti ini ya, tergantung di dalam. Kemudian baru kita tabur tanah yang di sampingnya ya, seperti ini. Kita tabur tanah yang di sampingnya. Ini kita menggunakan dengan satu tangan ini ya. Jadi agak lambat ya. Nah, kita setelah seperti ini ya, sudah terlihat kokoh ya. Nah, ini sudah terlihat kokoh. Nah, ini nantinya akan tumbuh secara maksimal karena akarnya tidak akan berlipat di bawah yang mengakibatkan terjadinya kasus akar gadah. Karena ketika akarnya berlipat, itu nantinya akan menyebabkan pertumbuhan akarnya tidak maksimal. Akar akan melinting dan kemudian akan merusak sistem pertumbuhan daripada pupus atau pucuk. Pucuk bisa terjadi keriting, seolah-olah diserang oleh hama kutu-kutuan, ternyata tidak. Dengan teknik seperti ini pertumbuhannya pun akan lebih pesat, dia tidak terlihat kerdil ya. Nah, kemudian yang perlu kita antisipasi juga adalah bahwa ketika curah hujan tinggi yang sering mengakibatkan keasaman pada media lubang tanam ini, dengan sendirinya nantinya berupa serangan jamur akan aktif, dan begitu juga dengan virus yang nantinya bisa menginfeksi ya, menginfeksi akar yang berlipat tadi akan segera membusuk. Dan tanpa kita sadari, akar tunjang daripada tanaman cabai tersebut akhirnya putus ya, putus di dalam ya. Jadi fungsi daripada akar tunjang itu adalah untuk menunjang pertumbuhan pupus baru ya, menunjang pertumbuhan pupus baru. Jadi ketika akar tunjangnya putus, maka akar dari samping atau akar serabut dari samping itu yang akan menyebar. Makanya proses pertumbuhannya sedikit lambat. Jadi apabila media tanamnya tidak steril, maka bisa jadi menginfeksi daripada akar tunjang yang putus tadi, apalagi sampai membusuk. Maka kemungkinan akan terjadi kasus daripada akar gadah, bahkan kasus-kasus lainnya seperti layu bakteri ketika media tanam ini atau lubang tanamnya sudah terlampau lembab ya sahabat tani. Nah, langkah kedua yang akan kita lakukan agar tidak repot ya pada umumnya, apalagi di daerah persawahan yang cuacanya panas ya, beda hal dengan di dataran tinggi yang cuacanya dingin ya. Nah, ini teknik ini tidak perlu harus dilakukan. Tapi kalau untuk lahan di dataran rendah yang cuacanya agak panas, petani sering mengalami kasus seolah-olah rebah semai ya. Rebah semai ini pangkal batang akan
mengkulai ya, seolah-olah membusuk. Nah, itu bisa saja terjadi karena uap dari mulsa ini pada waktu cuaca panas. Jadi untuk mengantisipasinya, maka daripada itu saya melakukan teknik untuk memberikan lubang khusus untuk kocor ya, lubang khusus untuk kocor atau ditugal untuk tugal. Nah, kemudian langkah berikutnya ini adalah tanah pembakaran yang sudah bercampur dengan arang dan sudah kita spray dengan dekomposer pengurai, dan juga bisa di spray dengan agen hayati misalkan trichoderma ya. Nah, ini kita jadikan sebagai penutup ya, penutup ya. Tidak harus banyak ya. Nah, sekedar bisa menutupi lubang tanam ya, agar uap mulsanya tidak keluar dari sini. Nanti uap mulsa itu akan keluar dari lubang cor ya, akan keluar dari lubang cor. Jadi efek samping daripada uap mulsa tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabai kita, dan tingkat stresnya juga tidak begitu tinggi ya sahabat-sahabat tani. Ya, mudah-mudahan 2-3 hari setelah kita lakukan penyiraman pagi atau sore, atau pagi dan sore, setelah melewati daripada 3 hari, akarnya akan beradaptasi, maka mudah-mudahan 90% tanaman ini akan maksimal ya, tumbuh maksimal. Tinggal kita merawatnya saja, melakukan pemupukan lewat cor atau dibantu dengan spray di 7 hari setelah pindah tanam ya. Kalau untuk masalah hama ya sahabat tani, kalau umpamanya lahan kita sudah terlihat misalkan kutu kebul ya, ini dataran rendah yang agak-agak becek itu, kalau memang ada populasi serangan kutu-kutuan walaupun belum pindah tanam, bisa langsung dilakukan penyepraian ya, baik melalui pestisida nabati atau insektisida kimia ya, akarisida, silahkan bebas, boleh ya. Begitu pindah tanam seperti ini, kita langsung lakukan penyepraian, karena memang berhubung lokasi kita sudah terlihat ada hama misalkan ya, atau sudah terlihat gulmanya. Makanya saya rekomendasikan gulma yang ada di lahan itu adalah sebenarnya sarana untuk mengundang hama masuk dari luar walaupun tanaman belum ada. Makanya diusahakan ya lahan itu bersih ya, seperti ini. Kalau tidak bisa membersihkan seperti ini, silakan di herbisida saja, tidak apa-apa ya, herbisida saja. Tapi kalau saya sarankan ya disiangi saja ya, disiangi saja, kemudian tanahnya dikumpulkan, kemudian diproses menjadi kompos ya. Jadi bisa lebih bermanfaat. Nah, ini adalah teknik satu baris ya, satu baris. Nah, dimana di sini lubang tanam ini yang sudah kita masukkan arang ya, yang beserta dengan kompos ya, dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan tanaman, karena media ini belum tentu tercampur dengan bahan kompos secara maksimal ya, karena kita pasang komposnya mungkin di bawah, tidak keseluruhan tanahnya seperti ini. Ini seolah-olah kan masih tanah murni. Nah, jadi sembari untuk menunggu sampainya jaringan akar kepada pupuk dasar yang kita buat, maka kita pancing dengan kompos ya, kalau bisa ya. Kalau bisa ya, kalau yang seperti ini ya nggak apa-apa, ibaratnya modelnya seperti ini nggak apa-apa. Yang penting utamanya tadi yang perlu kita ulas adalah bahwa peletakan daripada bibit itu lubangnya harus sesuai dengan panjangnya akar ya. Makanya standar daripada pindah tanam bibit cabai itu dari 24 HSS hingga 26. 1 bulan juga nggak masalah sebenarnya ya, tapi kalau 1 bulan kita harus perhatikan tipe media potray yang kita pakai gimana. Nah, inilah manfaat daripada kita ganjal sama plastik mulsa tempo hari sebagai alas daripada tempat pembibitan ya. Ini akar tidak ada yang muncul ya ke bawah. Jadi kalau kita langsung letakkan ke media tanah, ini akar ini aja sudah agak ada juga yang agak-agak nongol ya. Nah, mungkin ada sisa-sisa air bekas penyiraman terpancing akarnya ke bawah. Nah, ini yang rata-rata akan putus, tapi ini bukan akar tunjang ya. Ini akar, istilahnya ini hanya ujung-ujung akar tunjangnya, tidak fatal ya kalaupun terjadi. Nah,
Kalau dalam seperti ini, dan usahakan kalau kita menggunakan media potrai, kelembapan daripada media semainya diperhatikan, jangan terlampau kering, jangan terlampau basah, agar tujuannya agar tujuannya ini sebenarnya dengan satu tangan bahaya. Harusnya kita cabut ini kita harus kita pencet dikit ya, kita pencet seperti ini gini ya, biar agak terbuka dari samping ini, agar nantinya tanahnya bisa utuh. Nah kalau begini kadang mau ada yang tinggal. Ini salah satu contoh ya, saya contohkan. Nah ini utuh ya, ini utuh dia, jadi tanahnya nggak hancur. Kalau dipicit ini akar tunjangnya juga bisa lepas, putus, setengah tinggal di dalam potrai, setengah tidak kalau pakai media potrai. Kalau pakai media plastik polybag ya nggak apa-apa, tinggal sobek aja bawahnya, sama-sama plastiknya dimasukkan juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau diambil plastiknya bisa tinggal sobek aja dari atas ya. Jadi seperti ini ya, kita ulangi ya. Nah ini ukuran lubangnya sesuai dengan lebar ketinggian daripada media potrai. Baru kita tutup sama tanah ya. Pokoknya kita upayakan bagaimana caranya ini bibitnya, akarnya tidak terduduk ya, agar tidak berlipat. Itu aja kuncinya. Nah usahakan tidak terduduk, baru kemudian kita tabur. Kalau misalkan tidak menggunakan kompos ya sahabat-sahabat tani, ya tanah yang dari samping gulutan ini juga bisa, atau kita sisahkan tanah yang bekas bedengan ini untuk sebagai penutup. Tapi ya lebih bagus ya dengan menggunakan kompos lah ya. Nah, sebagian menambah asupan daripada nutrisi, kan lumayan kan gitu ya, membantu tanaman untuk bisa tumbuh secara maksimal ya. Udah seperti ini, jadi tidak perlu harus banyak ya. Nah, satu genggam seperti ini juga sudah cukup. Nanti kita lakukan penyiraman ya. Kita lakukan penyiraman langsung dari sini. Jadi kalau seandainya nanti tanahnya agak susut ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Ini kita khususkan hanya sekedar 3-4 hari saja, tergantung cuaca. Kalau hujan ya nggak apa-apa, ini nggak panas mulsanya. Ini kalau dalam keadaan hujan kita pindah tanam, kalau dia sudah 1 hari 1 malam bisa tegak berdiri, itu sudah 70% selamat. Nah ini ada yang kita uji coba, kita pindah semalam sore ya. Kita pindah semalam sore, kita uji. Jadi hari ini panasnya sangat full ya. Nah, panasnya sangat full. Nah ini kejadiannya seperti ini. Nah ini yang kita takutkan. Nah padahal ini sudah kita kasih lubang. Ini yang sistem 2 baris ya. Nah ini kejadiannya. Nah padahal sudah kita ganjal ya. Apalagi kalau kita tidak timbun, ini sudah pakai lubang cor dekat. Artinya uap mulsa sudah kurang dari sini. Ini masih tetap loyo ya. Ini bisa jadi akan diganti. Jadi kuncinya kalau nanti sore dia tidak bangun setelah kita siram ya, 1 jam setelah kita siram dia tidak bangun, otomatis kita akan sisip. Nah itulah resikonya, tantangannya pindah tanam ya di lokasi yang cuaca suhunya lebih panas. Kalau di sini di lokasi kita ini suhu itu dari kisaran 36-38 derajat Celcius itu biasa ya. Makanya seperti ini. Nah, dan pada umumnya tanah dataran rendah atau gambut karena kandungan air tinggi di bawah, ketika cuaca panas itu uapnya lebih keras. Padahal kalau dari segi bahan fermentasi ya, ini lahan sudah hampir 25 hari. Hampir 1 bulan ini kita diamkan setelah dipasang mulsa, tapi masih bisa mengalami kendala seperti ini. Nah ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 batang yang kita uji coba semalam sore ya. Sore ini kita pindah. Yang hanya berdiri tegak cuma 1 batang ini, itu masih lemas. Kalau yang lain ya, kalau yang masih seperti ini tidak masalah. Yang kita sanksikan itu dia menunduk seperti ini, kemudian daunnya mengenai mulsa. Yang kita takutkan akan hangus. Tapi ini ya mudah-mudahan hari sudah mulai agak matahari sudah mulai membenam walaupun masih panas. Jadi yang seperti ini saya yakini masih bisa maksimal. Mungkin besok siang
kalau langsung kita siram dengan benar, ini besok siang daya lemasnya atau kekuatannya akan bertambah. Nah, ya, alternatif kedua mungkin benih atau bibit ini juga kurang sinar matahari ya, karena media semainya terlampau terlindung ya dengan pohon ketapang itu. Pohon ketapang itu media pembibitan kita. Jadi mungkin setengah hari saja panas. Jadi kita nggak sempat latih. Maunya bibit itu dijemur ya, seperti ini sore ya dikeluarkan. Jadi atau pagi dikeluarkan sekitar 22 jam melatih supaya dia lebih tahan ke matahari, biar lebih kaku gitu tujuannya. Nah, itu aja alternatif untuk mengantisipasi bibit yang kurang kokoh ya atau kurang tahan kena sinar matahari. Nah, itu tadi sistem yang 2 baris ya. Itu dengan sistem lubang cornya juga sudah ada. Yang ini belum karena tidak siap ya. 1 hari ini kita serak nggak siap. Jadi mungkin nanti setelah selesai beberapa ribu pokok baru kita kasih langsung lubang cornya ya. Nah, beda dengan seperti ini karena ini rencana akan kita pindah tanam, maka sudah langsung kita kasih lubang. Itu pun baru di lubang sekarang. Itu anak kita yang kasih lubang. Kalau lubang dasarnya ini jarak tanam 40 ya, 40. Makanya ini setiap ada lubang tanam ada arangnya ya. Ada arang dan kompos. Nah, ini yang untuk lubang kocor. Oke, sekian sahabat tani, itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Walaupun terlihat sepele, tapi jangan disepelekan karena teknik ini memang sepele tetapi berakibat fatal ya bagi tanaman kita. Ya, tanaman cabai ini tidak akan mati selagi masih ada akarnya yang beradaptasi, tetapi pertumbuhannya tidak akan maksimal apabila ada gangguan akar. Itu aja yang perlu kita pahami. Kalau cabai tidak akan pernah mati selagi akarnya masih ada yang hidup ya. Tetapi pertumbuhannya tidak maksimal walaupun kita menggunakan bahan apa saja ya, tidak akan maksimal. Kalaupun maksimal, saya rasa akan menambah biaya karena perawatannya akan lebih intensif. Otomatis kita akan menjaga bagaimana caranya supaya akar yang terpuntung tadi tidak terkontaminasi oleh jamur atau virus ya. Nah, kemudian untuk memicu pertumbuhan akarnya kita harus memakai perangsang ya, misalkan seperti hormon atau GPT ya. Nah, jadi artinya sudah pasti akan menambah biaya ya. Dan dengan teknik ini mungkin biaya akan lebih berkurang dan daya tumbuh daripada tanaman cabai kita akan lebih maksimal. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya di dalam kesempatan kali ini untuk proses pindah tanam. Nanti kita akan lanjutkan kembali di episode berikutnya untuk pengaplikasian nutrisi ya. Khususnya ini kita akan berbicara tentang perawatan. Ini kita sudah anggap selesai, mulai dari pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar, pemasangan mulsa, pindah tanam kita anggap selesai. Nanti kita akan share kembali bagaimana kita melakukan perawatan terhadap tanaman cabai untuk mendapat hasil maksimal. Semoga lokasi kita tidak mengalami banjir agar semua pemaparan tentang budidaya cabai bisa kita jelaskan satu persatu. Dan yang saya harapkan adalah dukungan melalui subscribe, bagikan video ini agar lebih bermanfaat, karena setiap dukungan daripada sahabat tani adalah motivasi bagi saya untuk berkarya. Dan yang pasti dengan banyaknya yang menyukai atau mengikuti channel ini, maka itu akan menjadi penyemangat bagi saya pribadi untuk memberikan pemaparan dan hasil-hasil dari uji coba lapangan, dari resep-resep organik maupun kimia sintetis yang sudah kita uji di lapangan. Oke, sekian, salam hormat dari saya. Semoga sukses dan semoga bermanfaat buat kita semua.